Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Linda Permatasari, mahasiswa Institut Ibu Profesional Matrikulasi Batch 8. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen emosi. Yuk, kita bahas sama-sama. Trik dan tripnya sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Cekidot. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah, kadang emosi yang terlalu berlebihan atau meluap-meluap. Wajar, itu sifat manusiawi. Karena apa? Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala satu paket dengan nafsunya, yaitu ingin selalu dituruti dan enggan diselisihi. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagai manusia marah." Perlu kita ketahui, sifat marah itu adalah bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati setiap manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan yang tidak terpuji atau buruk bagi dirinya dan agamanya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang bertakwa, mari kita berusaha melawan keinginan atau hawa nafsu kita untuk tidak marah atau meredam kemarahan kita karena Allah Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Akan tetapi, orang kuatlah yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Lalu bagaimana sesuai dengan Rasulullah? Ketika Rasulullah marah, apa saja yang bisa dia lakukan? Bagaimana prosesnya? Mari kita pelajari bersama. Ketika Rasulullah marah, maka yang ia baca adalah ta'awud. Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat yang dibaca oleh orang ini, maka akan hilang kemarahannya jika dia membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa baca ta'awud ya. Kemudian step yang kedua yaitu diam. Jika kalian marah, maka diamlah. Maka diam akan meredam kemarahan kita. Menurut hadis riwayat Ahmad. Step yang ketiga yaitu mengambil posisi lebih rendah. Apabila kalian marah dan dalam posisi berdiri, yuk duduklah. Apabila duduk pun masih marah juga, belum hilang, maka hendaklah dia mengambil posisi tidur. Menurut hadis riwayat Ahmad. Apabila kita berdiri, ternyata masih ada emosi di diri kita, mari kita duduk sejenak. Duduk kok juga masih belum hilang juga emosi kita. Ayo kita rebahan atau tiduran. Insya Allah badan kita pun juga akan rileks. Masih juga belum hilang kemarahannya. Maka step yang terakhir yaitu segera berwudu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Maka kalau kita belum hilang juga kemarahan dongkol kita dalam diri, maka cepat-cepat ambil air. Segera berwudu atau mandi ya. Itu tadi beberapa contoh dari Rasulullah ketika dia marah, yaitu yang pertama ta'awud, kemudian dia diam, belum hilang juga dia mengambil posisi yang lebih rendah, dan yang terakhir adalah segera berwudu atau mandi. Syukur-syukur langsung kita sholat. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang muslimah mengendalikan emosi kita yang semula meluap-meluap
menjadi emosi yang lebih baik. Yang pertama adalah kokohkan akidah. Aksi yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh akidah kita, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin lunak hati kita. Kedua, stop and think. Lakukan zikir, kemudian berhitung, bisa juga dengan atur nafas agar bisa redam amarah kita perlahan-perlahan. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir solutif. Boleh kita melakukan ledakan emosi yang positif. Misalnya kita menuangkan dalam bentuk tulisan, atau kita curhat kepada buku, atau kita membuat kreativitas Canva atau Instagram, YouTube, tapi yang bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu balancing life, yaitu dunia akhirat. Sugesti kita adalah bersabar atau berpikir positif. Jika kita marah, pikirkanlah hal-hal yang positif. Apalagi ketika kita merasa tersulut emosi, maka ingatlah kebaikan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena setiap langkah kita itu akan membentuk perilaku positif kita. Jika kita ingin baik, maka kita juga harus berpikir yang lebih baik. Ingat, balancing life, dunia akhirat. Jadi ingat ya teman-teman, sesuai dengan hadis lain dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua manusia sampai Allah membiarkannya memilih bidadari-bidadara mana yang bermata jeli yang dia sukai. Kemudian ada juga yang firman dari surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yuk kita mulai sekarang dari diri kita terutama, kemudian dari keluarga kita, redam marah kita, redam emosi kita, dan lampiaskanlah dengan hal-hal yang positif. Maka akan mendapatkan hasil dari usaha kita yang lebih positif sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.